Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sama sekalian rahmatullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makalah sudah bisa dibagikan untuk bisa dikaji ulang-ulang, terutama dengan keluarga masing-masing dengan bahasa orang tua sendiri-sendiri, karena anak-anak kita akan lebih mudah untuk memahami kalau dengan bahasa ibu, dengan bahasa orang tua masing-masing. Tema pada hari ini, mohon maaf, itu ada tulisan kajian kelima, karena memang belum saya hapus karena ini untuk program khusus gitu ya. Tapi temanya memang ini ya, tidak apa-apa lah gitu ya. Sebelum kajian kita sudah kesekian kalinya, tapi tertulis kelima. Tema ini berkaitan dengan kondisi keluarga kita para jemaah sekalian. Ya, saat ini anak-anak kita itu berkumpul dengan kita semuanya. Sekolahnya daring, kuliahnya daring, orang tua pun yang di kantor kadang sip-sipan, kalau enggak ya juga daring, kerjanya di rumah juga, sudah kumpul di dalam rumah. Merupakan kerinduan pada orang-orang yang usianya mungkin kepala 5, 6, 7. Dulu ketika rindu kumpul dengan keluarga, nunggu 1 tahun sekali momentumnya, yaitu bulan Ramadan. Sekarang nggak usah nunggu bulan Ramadan. Sekarang sudah dikumpulkan oleh Allah untuk membangun kekuatan, kuat akidahnya, luas syariatnya. Orang tua sekaligus bisa mengekspresikan dirinya dalam pendidikan anak berupa apa? Uswatun hasanah. Ya, kalau menyuruh anak-anak semuanya sholat tahajud, dipelopori oleh bapak ibu. Puasa Senin Kamis, apa ibunya yang duluan? Ya mohon maaf ya, yang sebelum ini itu justru kadang-kadang orang tua dibikin malu oleh anaknya sendiri. Karena anaknya dimadrasahkan, di madrasah diajari tentang pentingnya puasa sunnah, baca Quran. Tiba-tiba orang tua tidak melakukan, ditegur oleh cucunya. Betapa malunya. Betul kan? Sekarang ganti, orang tua harus belajar agama. Ya, pendidikan agama dalam keluarga itu sering sekarang ini disebut dengan istilah parenting. Ya, parenting Islami. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tarbiyatul usrah atau tarbiyatul ahli. Ya, pendidikan keluarga. Nah, misinya apa? Misi utama adalah diserukan kepada orang-orang yang beriman ya, bukan orang muslim. Ya ayyuhal muslimun bukan, ya ayyuhan nas bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ingat itu. Sering kali khitab seruan Allah itu kepada orang mukmin. Karena orang mukmin itu kalau diseru Allah dan Rasulnya jawabannya selalu satu. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah, ya Rasul, dan kami patuhi, kami taati, kami laksanakan. Ya, maka diperintahkan apa dalam surat At-Tahrim? Ya, itu bisa dibuka surat At-Tahrim, insyaallah itu ayat berapa ya? 9 mungkin ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, pemimpin-pemimpin keluarga mukmin, istrimu, anakmu, cucu-cucumu semuanya dari ancaman neraka. Nah, kalau sudah begitu, lantas apa yang dilakukan oleh orang tua? Yang merujuk bagaimana Rasul mendidik keluarganya. Iya kan? Maka di dalam Al-Quran pun juga ada. Kita rujuk surat Luqman. Ya, ada namanya surat Luqman, gitu ya. Bagaimana Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena pendidikannya yang terbaik. Ya, pendidikannya terbaik. Makanya ada juga nama surat Luqman. Di dalamnya Luqman sebagai orang tua, ayah, bagaimana mendidik anak, pertama yang dilakukan adalah aspek akidahnya.
La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan sampai kalian, hai anakku, berbuat syirik, karena perbuatan syirik itu adalah kejahatan terbesar dalam agama. Maka Allah tidak mengampuni. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Luar biasa sama sekali. Apakah kita sebagai orang tua ngajari anak-anak la tusyrik billah? Atau sebaliknya yang lain, jangan merokok, jok peluyuran naik, pojok begadang naik. Lah kapan kita mengatakan la tusyrik billah? Coba renung deh. Kira-kira pernah gak kita nasihati anak kita sekarang ini, sampai usia kita sekarang ini, jangan berbuat syirik anakku? Pernah gak kira-kira? Jangan-jangan belum pernah kita. Sampai kita punya cucu, belum pernah nasihati. Lah ini Allah ingatkan. Allah mengingatkan apa? Masalah akidah. Maka dari itu prakteknya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah, mohonlah kepada Allah. Karena kalau tidak menyembah Allah, menyembah tauhid, nanti mintanya sampai ke kuburan, mintanya ke orang-orang pintar, lupa kalau Ar-Razzaq itu adalah Allah. Makanya mohon maaf, sering sekali mengulang-ulang saya contoh ini. Ada orang zaman sekarang itu suka naik sepeda gunung dia, keliling-keliling itu kan untuk apa? Sehat ya, untuk olahraga kan itu sehat, biar sehat badannya. Apa yang dilakukan? Berangkat, ini muslim ini, muslim atau muslimah, berangkat itu. Afa binikmati, afa binikmatillah antum. Kalian sekarang mukmin. Apakah dengan karunia yang diberikan Allah kepada kalian menjadi pembangkang? Berangkat mau olahraga, dia tidak syarti pakaiannya. Mohon maaf ini, kita lihat banyak yang tidak syarti, tidak menutup aurat, maksud saya begitu ya. Enggak laki-laki, enggak perempuan, satu. Berangkatnya saja, dia ingin mendapatkan sehat itu, sudah mengundang kemurkaan Allah. Yang kedua, betul-betul dia berangkat bersepeda itu lupa kepada Allah yang Ar-Razzaq, sehingga dia hanya mengandalkan rasio akalnya dengan olahraga, dengan gerak seperti ini dan sebagainya, pasti sehat. Inilah cara berpikirnya kapitalis materialis yang diajarkan oleh Kolum. Makanya Allah itu mengingatkan, kalau kalian itu mencari karunia Allah berupa apa? Kesehatan. Fantasi fil ard. Silakan, benar ini sudah. Naik sepeda ini sudah boleh, sama dengan menunggang kuda. Yang kata Rasulullah kuda, ya. Keliling sudah. Keliling. Mencari karunia Allah apa? Sehat. Ya, atau ahli memanah dan sebagainya. Silakan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Atau rezeki yang lain. Gitu ya. Fantasi. Wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah sesuka. Tapi Allah berpesan yang terakhir, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah, ingat ya, selalu ingat Allah. Ingat Allah itu bisa dilakukan dengan paling tidak 3 cara. 1, bil lisan, dengan lisan. Maka banyak berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut asmanya, ya Rahman, ya Rahman, ya Latif boleh, ya, dan seterusnya. Atau dengan zikir subhanallah, subhanallah boleh, subhanallah bihamdi boleh. Atau yang paling dicintai oleh Rasulullah daripada semua yang ada di muka bumi ini yang bisa disinari oleh matahari, itu hadis Sahih Muslim itu. Apa itu? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih dicintai oleh Rasul daripada seluruh dunia yang bisa disinari oleh matahari. Boleh baca itu. Atau baca la ilaha illallah wa syarikalah lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Atau istighfar dan lain sebagainya. Sehingga ketika lampu merah, tadi pagi saya sudah mengisi kajian, dilapori oleh jamaah ini, tokoh masyarakat ini.
Saya kalau di lampu merah sekarang ingat Pak Kafil, langsung terlihat wajahnya katanya itu. Kenapa gitu? Karena budaya ini nggak biasa, nggak pernah kami dapatkan dalam pendidikan manapun. Apa itu? Ketika di lampu merah harus hafal Quran. Saya nyupir ketika lihat lampu merah katanya, saya lebih suka ketika merahnya itu semakin tinggi. 90, 70, apa yang dikatakan? Alhamdulillah. Kenapa? Prestasiku di lampu merah ini tambah banyak. Pertama khatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian apa? Dia sholawat kepada Rasul 10 kali. Kepada Rasul dibalas Allah 100 kali sholawat. Loh. Setelah itu apa? Dia berzikir dengan nilai 1 hari penuh. Bacaan apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sudah. Setelah itu dia takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kalau sholat, la ilaha illallah syarika lahu dan seterusnya. Lebih lengkap lagi. Sudah begitu apa? Bertasbih dia. Mencoba, ya Allah, sampaikan bisa sampai 100, ya Allah, baca apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa? Karena dalam hadis sahih ini, Bukhari atau Muslim ini, siapa yang baca 100 kali bacaan subhanallah akan dibukakan oleh Allah 1000 kebaikan dan ditutup 1000 keburukan. Masya Allah, para jamaah sekalian. Ya, ini dalam perjalanan urusan banyak supaya dibuka itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Jadi kalau ada keburukan, kecelakaan, tutup oleh Allah. Ditipu orang, tutup oleh Allah. Ya, ini karena dia ingat Allah. Ya, fadkuruni adkurkum. Kalian harus ingat aku supaya aku ingat kalian. Ya, dan seterusnya. Ini dengan apa? Lisan. Nah, sekarang dengan hati. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, yang ingat Allah dalam hatinya ini kuat sekali. Allah adalah Tuhannya, Rohnya. Kemudian dia konsisten, istiqomah, hablum minallah, enggak putus ini. Maka dikerahkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kenapa? Karena diturunkan. Untuk apa? Untuk membisikkan dalam hatinya, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih dalam hidup ini. Jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih tiket surga. Ini surat Fussilat, bisa dibaca ini. Surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Luar biasa. Sekarang ini dengan perbuatan. Ya, tadi sudah dengan lisan, kemudian hati, kemudian dengan apa? Perbuatan. Bagaimana? Allah sendiri mengatakan, "Aqimis shalah lidzikri." Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau olahraga atau apa, kemudian masuk waktunya, ini waktunya apa ya? Sholat duha. Kita ini punya enggak jadwal timing untuk apa? Aktivitas kita. Kalau kita tidak punya agenda jadwal, maka tidak ada langkah. Kalau Bapak Ibu sekalian itu punya jadwal sholat, maka 15 menit sebelum diadani, gitu ya, adhan di masjid ya, itu kita sudah siap-siap. Jam berapa sekarang? Yang ditanyakan jam, bukan sholatnya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2:15, sudah selesai. Kenapa? Saya mau ke kamar mandi. Untuk apa? Persiapan sholat asar. Sholat asar, dia tidak mau kehilangan sholat asar. Itu kan dia punya agenda sholat berjamaah. Setelah subuh, saya tidak bisa diganggu apa-apa karena program saya adalah menghafal Al-Quran, doa pagi. Jadi tidak ada acara yang lain, tidak ada. Kalau olahraga setelah itu, baca Al-Quran masa tidak bisa 1 ayat. Masih ingat ilustrasi yang saya berikan? Dan ini nyata, benar ini, nggak salah. 1 hari 1 ayat saja musuh nggak sanggup kita. Nun, sadaqallah. Gimana? Nggak sampai 1 menit. Besoknya, sadaqallah. Lusa,
Kok mosok gak sanggup, sementara kalau buka HP itu Masya Allah luar biasa lamanya, betul? Karena satu kelemahannya, tidak punya program rutin yang disebut amal soleh. Makanya kita harus punya. Saya punya tema ini, nggak saya sampaikan sini mas belum. Apa itu? Kenal nggak istilah dengan open house? Open house itu apa? Acara biasanya momentum hari raya itu orang-orang kaya atau berpangkat itu mengadakan acara namanya open house. Rumahnya dibuka untuk welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua orang yang mau datang. Itu namanya acara open house. Loh, setiap malam itu ada acara open house di langit itu. Yang diundang itu siapa? Manusia. Belum saya sampaikan. Acara apa? 3. Yang pertama, pengabulan setiap doa. Yang kedua, pemberian setiap permintaan. Yang ketiga, pengampunan bagi orang-orang yang minta ampun. Hadirkah kita di acara open house setiap malam yang akan berakhir pada waktu fajar? Kalau subuh sudah datang, acara open house bubar semua, ditutup oleh Allah. Hadir nggak kita? Ada pikiran nggak kita setiap malam ini untuk hadir dalam acara open house di langit? Karena setiap akhir malam, seperti malam itu Allah turun ke langit dunia ini, ya, kemudian menanyakan, ada nggak orang yang berdoa kepadamu? Pasti aku kabulkan doa. Ada yang minta kepadaku? Tak beri. Ada yang minta ampun? Aku ampuni dosa-dosa. Ini sudah disampaikan 15 abad yang lalu. Apakah kita termasuk mengagendakan setiap akhir malam itu sebelum subuh hadir dalam acara open house-nya Allah? Masya Allah, percaya sekali. Ya, inilah diantaranya agenda-agenda pendidikan keluarga. Sehingga kalau ada orang sekarang ini sumpah saya, anak-anak di rumah ini tambah sumpah saya. Kenapa? Gak bisa ngatasi saya. Karena dia nggak punya wawasan mendidik anak ini. Ya, makanya Luqman itu yang pertama tentang masalah akidah. Yang kedua adalah syariat, sholat, ya, hormati kedua orang tua, wa qul lahuma qaulan karima. Kalau berkata kepada kedua orang tua itu yang mulia, jangan bentak, apalagi mengatakan ufin, disuruh ini, dan seterusnya. Ya, bahasa kita mungkin sebentar, tapi nggak pernah kelakon gitu ya. Jadi ini perasaan sekali. Dan seterusnya dinasihati, kalau kamu kena musibah anakku, sabarlah, karena itu min asli umur. Itu nasihatnya dalam syariat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang apa? Akhlak. Wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ya, kesombongan itu seringkali diwarnai latar belakangnya status sosial karena pejabat, gitu ya, dan seterusnya, punya kedudukan lah, gitu ya. Kemudian status pendidikan karena pendidikan tinggi sampai profesor doktor, keluarga pakar lah, gitu ya, keluarga saintis, gitu ya. Kemudian berstatus apa? Ekonomi, keluarga konglomerat. Nah, jadi dia sombong, makanya diingatkan jangan sombong. Karena pemberian itu semuanya adalah ujian. Ya, kalau ingin contoh yang bagus adalah Nabi siapa? Sulaiman. Ya, ketika diberi karunia kata-kata yang luar biasa, mengatakan apa? Ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Dia berdua ini untuk menguji aku. Sementara Qarun ketika diuji Allah dengan kekayaan ini mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semuanya karena ilmuku, karena kepintaranku, bukan pemberian Allah. Maka dari itu karena dia tidak bersyukur, berlakulah yang namanya sunnatullah. La in syakartum la azidanakum. Nabi Sulaiman diberi karunia tambahan, wala in kafartum in adzabil sadid, diberikan kepada siapa? Qarun, para jemaah sekalian.
Ini sunatullahnya jelas berlaku sampai akhir zaman gitu ya. Nah ini para jamaah sekalian, dari kasus dengan kasus itu semuanya ditambah lagi ada sekarang wala apa ini? Wala tamsi fil ardi maroha. Itu jangan berjalan di muka bumi dengan kebanggaan, penuh kesombongan. Juga jangan melengos wala tusokil khoddaka linnas. Melengos itu apa ya? Noleh itu, berpaling. Jadi ketemu orang itu kok pura-pura gak tahu. Orangnya datang. Padahal gak ada manusia yang lain, hanya berdua saja. Dan itu berlawanan apa? Kayak gak ada orang. Wala tusokil khoddaka. Allah mengingatkan ojo melengos. Ya, kalau ketemu orang, apalagi diajak ngomong orang, ojo melengos. Ya, tak dengarkan. Ngomong apa? Sudah ini. Manusianya di sini aja ngomong. Itu Allah mengingatkan. Ya, faman a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isatan dzanka. Orang yang tidak gubris peringatanku, apa kata Allah? Hidupnya penuh dengan donka, kesulitan, bermasalah. Loh, jamaah sekalian. Ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, termasuk seperti tadi ini ketemu melengos itu ya. Mendustai ayat Allah. Apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum. Semua amal kebaikannya dihapus oleh Allah. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak perlu menghisap berapa kebaikan, berapa keburukannya. Dari jazaa'ul jahannam, langsung mereka masuk neraka jahanam tanpa hisab. Surat Al-Kahfi. Ya para jemaah sekalian, betapa bahayanya ketika kita ini nggak punya akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah, pasti mendustai ayat-ayat Allah. Makanya nanti di akhirat jangan dibayangkan antri dihisab. Orang-orang yang mendustai ayat Allah itu gak perlu hisab. Ya, berapa miliar mungkin manusia itu, langsung semuanya. Tinggal kita. Kita ini kalau masih orang beriman tapi berdosa baru dihisab oleh Allah. Ini orang beriman tapi juga berdosa, dihisab. Berapa dosanya, berapa pahalanya. Kalau orang yang suka bertobat dan diampuni oleh Allah, maka habislah sudah dosa-dosanya. Tapi kalau nggak diampuni, nah, dia juga akan digiring ke sirat itu. Ayo sana berjalan di atas sirat. Tidak ada yang selamat kecuali dengan amalnya saja. Nah, amalnya kurang kok. Karena campuran dosa yang belum sampai pada waktunya dia akan dikeluarkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau membaca hadis Sahih Muslim itu ada cerita kira-kira itu 3 lembar. Hadis ini 3 lembar bolak-balik cerita tentang manusia terakhir masuk surga. Menarik dibaca. Manusia terakhir masuk surga. Ya kan? Terakhir, kira-kira siapa ya? Allah, silakan dibaca. Manusia terakhir masuk surga itu ketika masuk surga gak begitu mulus dia. Ya pertama dikeluarkan, sebenarnya setengah mati. Kamu minta apa lagi? Ya karena nanti kalau saya keluarkan dari neraka ini, saya nggak akan minta. Pokoknya keluar dari neraka, dikeluarkan, tapi wajahnya menghadap neraka. Akhirnya sudah, ya Allah, aku minta lagi ternyata. Apa? Hadapkan aku ke surga. Nah, dipalingkan dia sekarang ke surga. Mendengar suara menggembirakan di surga itu. Begitu senangnya, maka dia minta lagi. Katanya kamu gak minta lagi. Sekarang minta lagi. Masih bohong di hadapan aku ini. Sakit. Ini manusia terakhir. Ya sudah, oleh Allah didekatkan di pintu surga. Semakin dekat itu, semakin dengar betapa bahagia gembiranya di dalam surga itu. Yang keluar kata-katanya salam, salam, salam. Itu yang dalam Al-Quran itu. Ucapan antara penduduk surga itu hanya salam, salam, bahagia, sejahtera, selamat, dan seterusnya. Kalau sama sekalian. Akhirnya dia minta lagi. Katanya kamu gak minta. Ya Allah, bukakanlah pintu surga ya Allah. Aku ingin melihat. Yo, dibuka. Ketika dibuka, kamu berjanji tidak akan minta. Tidak, bukakan pintu surga. Dibuka. Ternyata minta lagi. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Begitu masuk surga,
langsung ditantang oleh Allah. Masih minta lagi? Masih ya. Sudah masuk surga itu masih minta lagi. Apa permintaannya? Aku ingin melihat wajah. Maka dijawablah oleh Allah, kamu akan melihat aku seperti kamu melihat bulan di waktu bulan purna. Hadisnya Sahih Muslim. Silakan dibaca. Kalau belum punya terjemahan apa namanya hadis Bukhari ya, akan tebal segini bukunya. Ya, punya baca asik itu dari baca, masya Allah. Itu potret manusia. Nanti dia akhirat itu ya. Baik para jamaah sekalian, karena kita melihat seperti begitu itu misi yang harus kita emban. Sekarang mari kita lihat keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kita membiarkan anak kita beragama yang beragamanya itu justru nanti membuat penyesalan di akhir. Ini yang pertama. Orang beragama tapi lalai terhadap kewajiban agama. Jangan biarkan anak kita tidak sholat, tidak nutup aurat, tidak ngaji, Ramadan tidak puasa, kasihan anakku kerempeng, lek poso tambah kayak giting, dan seterusnya. Jangan. Anak kalau poso itu mesti yang terjadi apa? Nanti emaknya kambuh, saking sayangnya, us menengai. Ojo ngomong-ngomong bapakmu, loh, ibunya malah dorong mokel. Ini alasannya apa? Sayang. Celaka ini orang beragama apa seperti begini ini? Ya kamu pola pakai pakaian jutensi sekarang itu pensilan naprek kan guru rapi. Loh, ada prinsip orang tua itu begitu. Ini masa bodolan masalah ini. Nah, jual diri ya bahasa kasarnya ya, sampai mendapatkan jodoh biar nanti kalau sudah menikah sakit. Kata siapa dia bisa sakit? Mau sebelum menikah aja nggak sakit, betul tidak? Iya, itu bisa muspro, sia-sia harapan kita membiarkan anak tidak sakit ketika nikah ada harapan sakit. Ternyata setelah menikah suaminya mau pakai kapokan, pakai apa cekat, ya istrinya ya tambah yukensi, betul nggak? Iya, nah ini loh orang tua yang berharap jadi kecewa karena salah caranya. Ya justru sejak awal harus hidup Islami. Ya sejak awal harus hidup Islami. Insya Allah ini supaya nanti di akhirat jangan menyesal seperti ini penyesalannya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan di akhirat amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Apa itu? Ya pakaian longgar, nutup aurat itu jadul. Orang zaman seperti begini ini semuanya bisa nyanyi. Kok kamu nggak bisa nyanyi? Tapi saya ngaji tok. Orang ngaji tok itu loh diolok-olok. Ya, nutup aurat itu loh di sekolahan diolok-olok. Ya, supaya apa? Dilepas. Semuanya kami nggak ada yang nutup aurat. Kamu tuh masih jadul. Sekolahnya sudah favorit, masih jadul. Olok-olok kan para jamaah sekalian. Ini sudah dijelaskan di surat Al-Mu'minun. Orang mukmin, keluarga mukmin akan menjadi objek olok-olokan orang kafir dan jadi objek tertawaan. Ya, ketika diolok-olok dan ditertawakan, tetap sabar orang ini, tetap sakit, tetap tunduk kepada Allah Rasulnya, maka Allah mengatakan hari ini hari kiamat, maka orang-orang mukmin yang diolok-olok dan ditertawakan itu, ya, kami angkat, kami selamatkan minal faizin, jadilah mereka orang-orang yang sukses karena kesabarannya diolok-olok dan ditertawakan oleh mereka. Ya, para jemaah sekalian, yang mencapai kesuksesan kemenangan adalah orang mukmin yang sabar. Itu surat Al-Mu'minun. Minum ya telah sukses orang-orang yang beriman, maka di dalamnya ada itu. Ini para jamaah sekalian. Jadi saat ini kan banyak orang yang mengaku muslim, betul nggak? Ya, makanya saya katakan muslim itu macam-macam. Ada muslim yang kafir. Muslim kok kafir? Ya muslim hanya namanya. Ya, KTP-nya muslim, kakaknya muslim, ada paspor muslim, tapi tidak menjalankan Islam sama sekali. Dia kan orang-orang kafir itu sebenarnya. Ya, hanya simbolnya. Kalau bahasa sinetron itu Islam apa? KTP lah, namanya Islam KTP.
yang akan rugi sendiri nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, orang beragama tapi tidak mau bertakwa, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, perintah Allah dan perintah Rasul itu kan banyak sekali untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ya itulah manusia tidak mau bertakwa, nanti akan menyesal ini. Atau supaya jangan ada yang berkata di akhirat, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, maksudnya petunjuk waktu hidup di dunia, tentulah aku sekarang di akhirat termasuk orang-orang yang bertakwa. Beberapa jamaah sekali, Quran sebagai hudadin nas, Quran sebagai petunjuk bagi manusia, kok bisa diturunkan 15 abad yang lalu, dan Quran itu kan banyak sekali dijual di toko-toko, betul kan? Yang lebih unik lagi itu orang jualan Quran tapi nggak pernah baca Quran. Ada nggak ya? Jualan Quran, ya, nggak pernah baca Quran, padahal dia duduk di depan Quran. Ada nggak ini ya? Sehingga ketika dia mati hanya dodolan Quran, nanti dia orang akan mengatakan ini lah, aku nggak diberi petunjuk oleh Allah waktu hidup di dunia. Lah yang didem itu apa itu? Betul nggak? Di hadapannya itu kan Quran udah lintas numpuk dengan berbagai macam model percetakan, harganya juga variasi. Ya, selalu dia jual ini itu, nulis ini sebagainya, ini sudah jual semuanya, ulangan lagi terus begitu. Nah, tiap hari itu apa yang diutak-utak itu kan Quran. Inilah para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Mulk ayat 10 itu ada kata-kata lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata dulu aku hidup di dunia mau mendengarkan peringatan Allah ini dan mau memikirkannya, niscaya aku sekarang di akhirat tidak menjadi penghuni neraka sa'ir yang membara, yang menyala-nyala. Kesalahannya dua, tidak mau mendengarkan dan tidak mau memikirkan. Umat Islam itu sering mendengar tapi tidak mau memikirkan. Diajak berpikir itu enggak. Ya, kalau mendengarkan iya. Makanya kalau ada pengajian-pengajian itu kadang banyak sekali, itu sampai ribuan jamaahnya. Ada yang nulis ya? Ada yang mendiskusikan ya, apa yang disampaikan tadi oleh ustadznya misalnya. Atau lebih senang yang penting kumpul-kumpul, apa mana digilir sapa sing memberi konsumsi, waki-waki, nanti diskusinya apa? Dibalik sing kayak konsumsi kayak enak. Diskusinya diskusi konsumsi, bukan diskusi ayat, petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Jadi pulang itu kesannya ramai, pokoknya wis meludak sampai gak cukup. Terus yang saya dapatkan apa dari pengajian? Ya itu yang lupa saya. Apa artinya ini kalau jawabannya lupa-lupa? Jangan sampai. Jangan sampai. Makanya perlu apa? Orang mendengarkan sekaligus memikirkan supaya ilmunya tidak hilang, dicatat. Makanya saya dalam kajian ini kenapa harus bagikan ini? Maka ini pengganti catatan. Kalau nggak ada ini, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Pulang. Nah, nanti hanya yang dikenang itu wajahnya Pak Taufik, ilang pendek, pesat, ngomongin semuanya. Makanya saya kasih tulisan itu, maksudnya ini yang dikenang. Saya kasih dengan Pak Taufik, ingat Pak Taufik, masalah ini pesan Allah yang disampaikan, direnungkan kembali. Ini minangka pengganti, karena kita ini masih belum terbudaya menulis. Maka mohon maaf ya, ketakmiran itu kadang-kadang saya agak sedikit-sedikit logodo gitu ya. Ini mohon di copy, mohon di copy. Ya kadang harus makan biaya akhirnya. Ya, ini kalau jumlahnya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya jamaahnya ada yang di masjid itu ratusan orang. Ya, sementara makalahnya berapa? 4 halaman, 5 halaman. Akhirnya saya lelang. Ya betul ini. Siapa jamaah yang mau fotokopi ini? Oh, ternyata setelah ikut kajian saya beberapa kali sudah ada yang mantap akidahnya kami Pak, karena mereka ini fastabiqul khairat. Saya minta tidak boleh dimonopoli oleh satu orang saja. Kami gilir kalau ada yang lain.
Akhirnya giliran kalau sama sekali giliran takmirnya nggak fotokopi, nggak fotokopi. Hari ini saya share itu kira-kira 4 makalah berbeda. Itu kepada orang-orang yang minta Pak Taufik, pokoknya kalau ada makalah yang fotokopi saya yang dikirimi, jangan ke takmiran, jangan yang lain. Ini orang luar biasa punya agenda. Setiap kajian dia bersedekah dalam bentuk apa? Foto kopian. Kira-kira kita ini ada enggak yang begitu? Pak David nanti jangan kirim ke takmir ke saya aja. Saya yang nanggung, masih tak fotokopi. Berapa sih jumlahnya? Wah, Masya Allah. Kalau orang punya begini. Ada lagi yang sukanya apa? Masukkan di kota amal. Betul ya? Iya, sukanya masuk di kota amal. Ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya para jamaah sekalian agenda-agenda pendidikan keluarga. Misalnya saya berguru dengan baterai ini ya, 30 ya. Saya lanjutkan para jamaah sekalian ya. Yang ketiga, orang beragama tapi tidak mau berbuat baik. Kadang-kadang memberi informasi aja dijual deh para jamaah sekalian. Masya Allah, makdipe gitu. Bahasa saya itu ya. Saya kuliah di Jakarta, tanya, Bang, saya nggak berani mengatakan Mas. Karena orang Jakarta itu dipanggilnya Bang. Kalau Mas itu rendah, turun derajatnya. Dia manggil saya Mas, tapi saya manggil dia Abang. Kenapa? Itu lebih tinggi daripada Mas. Gitu ya. Maka saya bilang, Bang, kos-kosan yang paling dekat di sini itu kira-kira di mana ya? Di Salembaraya waktu itu saya. Saya jawabnya, cepet dulu Mas. Loh, saya nggak paham. Ini maksudnya cepat saja itu apa? Oh, ternyata minta upah. Tahun 93 saya kasih yang namanya 10.000 dibuat 93. Dia minta 50.000. Masya Allah, saya nggak jadi ya. Saya ambil lagi uang itu. Saya, terima kasih Bang. Pergi. Saya sebagai mahasiswa nggak punya duit. 10.000 bagi saya sudah bisa makan di warung Padang. Lah ini kok ditolak, dibuang. Ya saya ambil. Sudah saya masuk aja ke warung-warung itu, warung-warung pinggir jalan itu, cari informasi. Ternyata malah diberi saya informasinya. Oh, di belakang ini Pak, Matraman Raya ini yang suka tempur ini murah di sini nih, gitu ya. Ada sungai itu ya, Sungai Ciliwung itu, suka perang itu, panah-panah, tembak-tembak apa itu ya. Saya malah kontrak di situ akhirnya. Jadi kalau ada perang-perang saya bisa lihat. Iya betul. Nyata itu betul. Ya, di Matraman dalam. Baik para jamaah sekalian. Jadi orang berbuat baik itu dia malas. Maka dari itu kadang-kadang kita ini punya yang namanya agenda. Kalau kita sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu adalah kebaikan untuk diri sendiri. Sekarang kita harus meningkat kesalehannya, namanya kesalehan sosial. Kalau usianya 40 ke bawah, itu masih kesalehan individual atau individu, menata diri lah. Ya itu, makanya Rasul itu usia 25 sampai 40 itu disebut sebagai nabi. Nabi itu mendapat petunjuk Allah untuk dirinya, bukan untuk umatnya. Ya, kesalehan individu. Tapi ketika dia sudah usianya 40 diangkat oleh Allah tidak jadi nabi lagi. Dia sebagai rasul. Kalau rasul dia sudah harus menyampaikan risalah yang diberikan Allah. Sudah berpikir orang lain. Para jamaah sekalian, kita ini yang usianya di atas 40 tahun itu harus sudah punya agenda lebih banyak, yaitu kesalehan sosial. Besok itu apa ya saya lakukan untuk tetangga saya, saudara saya, anak yatim, orang miskin. Ini ada masjid, ya itu ada pemulung, tukang beca, ini ada generasi keleleran, apa ya yang saya harus lakukan. Itu harus dipertanyakan setiap saat. Syukur-syukur bisa dijawab dengan agenda rutin. Kalau datang akhir bulan, saya akan sedekah 5 kilo beras ke keluarga miskin itu. Sudah tulis, setiap akhir bulan keluarga. Rezekinya tambah banyak, karena janji Allah itu untuk ridho dan hasanah juga itu. Kalau kalian itu mengeluarkan sedekah
untuk fisabilillah, untuk semuanya itu, maka Allah balas dengan berlipat ganda. Rezekinya naik, bidik pun di sana juga ada janda, ya, yang miskin juga. Jadi ada anak yatim, ada janda, ada orang miskin yang lain, akan diagendakan setiap akhir bulan. Anak-anaknya diajak, ayo sekarang kita Jumat sedekah, sedekah tadi. Kadang ada Jumat sedekah memberi konsumsi di masjid. Tuh, anak kita itu harus kita libatkan dalam agenda ini. Kalau malam, anak-anak, ayo hadir dalam acara apa? Open house, ya, acaranya Allah, open house di langit. Ini ayatnya, ini hadisnya. Minta tiga, doalah yang terbaik. Apa itu contoh dengan doanya terbaik? Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dua-dua yang terbaik dalam Al-Qur'an. Silakan saya tambah lagi yang lainnya. Kemudian apa? Minta kepada Allah apa saja. Minta jodoh, minta pekerjaan, minta sehat, minta apa? Minta kepada Allah. Ya, malam itu acara pengabulan semuanya. Kemudian yang terakhir, bertobatlah kepada Allah atas segala khilaf dan dosa-dosa, akan diampuni oleh Allah. Nah, itu menjadi agenda rutin atau tidak, maka bagian dari ihsan muhsinin. Baik para jamaah sekalian, kalau ada orang itu lalai dari kewajiban, tidak mau bertakwa, tidak berbuat kebaikan, itu karena ada faktor penyebabnya, latar belakangnya ini. Wa in kuntu laminas sakhirin, suka ngolok-ngolok, ya, agama Allah ini suka ngolok-ngolok, ingin kaya kok dengan tahajud, ingin kaya kok dengan tahajud. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang musyrik, dalam mengatasi hidup, problema hidup kamu, manakah yang lebih menguntungkan? Kamu dengan melakukan kemusyrikan, minta-minta kepada patung-patung dan lain sebagainya, ataukah orang yang sujud dan rukuk di waktu malam hari, mereka sangat takut kepada azab Allah, murka Allah, dan tamak rakus, sangat berharap ampunannya. Loh, Allah sendiri yang menjelaskan di Quran mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini maksudnya itu mengingatkan orang musyrik bahwa kalau minta kepada Allah yang terbaik itu waktunya pada waktu acara open house malam hari, ya, malam hari. Sehingga malam hari ini jangan kita lewatkan. Saya tutup ya para jemaah sekalian ya. Ini karena sudah sudah sebut biar nggak drop. Ya, insya Allah kita bisa buka itu ya di sini. Jadi para jamaah sekalian, sebab-sebabnya adalah diantaranya yang pertama karena suka mengolok-ngolok, ya, mengolok-ngolok agama Allah. Yang ngolok-ngolok itu bisa aspek akidah. Sudah, kalau kita ingin sukses misalnya kerja dapat rezeki yang banyak, ya sudah ke Gunung Kawi aja lah. Dan orang sekarang itu banyak mengatakan ke orang pintar. Kalau kita ingin menjadi PNS, ingin terima orang pintar, banyak kan yang mengatakan begini kan banyak. Secara diam-diam, ayo mereka tahu tempatnya aja. Kita nanti kalau sampai sudah tahu, saudara-saudara sampai nanti kan gampang sampai yang bisa menunjukkan. Loh, orang pintar. Jadi dia nggak paham sang rozak itu siapa. Rezeki itu Allah, kok minta kepada manusia. Lah kalau dukun itu bisa kaya, nggak usah buka beda, nerima orang, repot-repotnya. Lebih baik bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Logikanya itu kan begitu. Untuk apa bantu orang supaya kaya? Dia sendiri hidup miskin. Ini saja udah gak rasional. Ya, kesana, kamu paling kaya. Siapa? Si A itu. Tapi miskin itu di desa, gitu rumahnya kayak begitu itu. Ini mungkin orang yang pejabat tinggi kesana. Bagaimana? Makbul itu mustajab itu. Omongannya syaratnya gampang, ringan. Kesana kaya betul orang ini. Sukses betul ya. Kenapa? Karena di belakang ini semuanya ada permainan. Minal jinjinati wan. Ini para jamaah sekalian. Makanya Allah ingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ista'inu bisabri wassalah. Sabar. Makanya momentum-momentum terbaik
mulai adalah selalu hadir dalam acara open house malam hari. Dan sekarang anak kita ada di tangan kita, mari kita gerakkan. Istri kita bangunnya, ayo open house. Mesti ketawa aja, oh iya ada gitu ya. Anak kita ayo open house. Ya. Bangunkan anak itu dengan istilah yang mungkin unik gitu loh. Jangan, ayo bangun tahajud, buat tahajud kamu rokok. Nah ini nggak menarik ini. Bangunkan dengan begitu nggak menarik. Ya, tapi kalau dipuk-puk open house waktunya tinggal setengah jam, mesti dia open house gitu ya. Itu hal-hal yang baru. Ya, menjadi apa? Daya ingat seperti saya katakan apa? Tiket surga. Bahasa saya tiket surga. Itu adalah janji Allah, orang ini pasti masuk surga. Maka saya terjemahkan dengan jaminan tiket surga. Orang akan gampang tiket surga. Saya harus ini untuk mendapatkan tiket surga. Kan gitu ya? Inilah para jamaah sekalian untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini dengan ilustrasi penjelasan-penjelasan tambahan supaya kita lebih apa? Memahami. Insya Allah saya kira itu. Maka kita dibukakan Allah untuk mudah memahami sekaligus mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lainnya, baik keluarga, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.